Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajran, NIM C1C019107. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses penyusunan anggaran dengan dosen pengampu Bapak Julius Man SE MSc AKCA. Yang pertama yaitu pengertian dan manfaat anggaran. Penyusunan anggaran merupakan suatu kegiatan yang penting dalam perusahaan. Anggaran dapat dijadikan pedoman untuk melakukan aktivitas perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Anggaran merupakan alat yang efektif bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian atas aktivitas perusahaan. Anggaran dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian bagi perusahaan karena berbagai manfaat yang diperoleh. Menurut Nafarin, menguraikan beberapa macam manfaat dari anggaran antara lain yang pertama, segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. Yang ketiga, dapat memotivasi pegawai. Yang keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai. Yang kelima, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Yang keenam, sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Yang ketujuh, alat pendidikan bagi para manajer. Penyusunan anggaran dibuat dengan prosedur yang benar dan sistematis, tidak menjamin anggaran itu pasti berhasil. Mulyadi menguraikan karakteristik anggaran yang baik sebagai berikut. Yang pertama, anggaran disusun berdasarkan program. Yang kedua, anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan. Dan yang ketiga, anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian. Berikut adalah penyusunan anggaran dalam lingkungan yang tidak pasti. Ketidakpastian lingkungan merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan organisasi melakukan penyesuaian terhadap kondisi organisasi dengan lingkungan. Individu akan mengalami ketidakpastian lingkungan yang tinggi jika merasa lingkungan tidak dapat diprediksi dan tidak dapat memahami bagaimana komponen lingkungan akan berubah. Menurut Milliken 1978. Menurut Duncan, dalam Fauziah tahun 2000, dalam ketidakpastian lingkungan yang rendah atau lingkungan relatif stabil, individu dapat memprediksi keadaan di masa datang sehingga langkah-langkah yang akan dilakukan dapat direncanakan dengan lebih akurat. Kemampuan menganalisis informasi tersebut akan dapat mendukung atasan dalam penyusunan anggaran. Jika bawahan bersedia memberikan informasi kepada atasan, namun dapat juga terjadi sebaliknya. Bawahan tidak memberikan informasi tersebut kepada atasan karena ada pertimbangan kepentingan pribadinya. Menurut Simon 1962, bagi atasan kemudahan untuk memperoleh informasi bukan berarti memudahkannya menyusun perencanaan yang akurat. Atasan tetap akan kesulitan memahami semua informasi yang masuk, apalagi dalam hal yang menyangkut bidang yang kondisi teknisnya hanya dapat dipahami oleh bawahan yang membidanginya. Berikut menghubungkan rencana strategik dengan anggaran perusahaan. Sebelum menyusun anggaran perusahaan, harus menyusun rencana strategik. Rencana strategik itu disusun berdasarkan hasil analisis kekuatan dan kelemahan internal perusahaan dan hasil analisis dari ancaman dan kesempatan eksternal perusahaan. Rencana strategik pada umumnya berjangka 5 tahun, 10 tahun atau lebih. Rencana strategik diterjemahkan dalam tujuan jangka panjang, kemudian diterjemahkan dalam tujuan jangka pendek. Dari tujuan jangka pendek disusun rencana jangka pendek yang kemudian dijabarkan dalam bentuk anggaran jangka pendek. Dalam rencana strategik itu harus dijelaskan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pekerjaan berdasarkan fungsi masing-masing. Adapun perbedaan perencanaan strategik dengan anggaran, yang pertama perencanaan strategis fokus pada aktivitas jangka panjang atau beberapa tahun. Yang kedua, perencanaan strategis mendahului anggaran dan menjadi pedoman anggaran. Yang ketiga, perencanaan strategis terstruktur menurut lini produk atau program. Sedangkan anggaran, yang pertama fokus pada aktivitas 1 tahun. Yang kedua, anggaran merupakan potongan 1 tahun dari rencana strategis organisasi. Anggaran terstruktur menurut pusat tanggung jawab. Berikut adalah beyond budgeting. Yang pertama, kritik penganggaran model tradisional. Pendekatan tradisional ini dikembangkan pada tahun 1920-an untuk tujuan pengendalian biaya. Sebagai organisasi tumbuh dan menjadi lebih kompleks, manajemen senior semakin bergantung pada proses penganggaran untuk mengontrol kompleksitas beberapa divisi, lini produk yang beragam dan teknologi baru, dan untuk memotivasi para manajer untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut
Kritikus, proses penganggaran secara tradisional telah dicentang terlalu lama. Model tradisional adalah berguna ketika kondisi pasar yang stabil dan kebutuhan akan inovasi terus-menerus yang tidak sebagai intens seperti yang sekarang, dan pelanggan tidak sebagai menuntut. Kritikus mengklaim bahwa proses penganggaran secara tradisional merupakan ritual ketinggalan zaman yang pada organisasi dan manajer dan mencegah mereka dari mampu menanggapi lingkungan yang terus berubah. Yang kedua, pendekatan beyond penganggaran. Sebagai alternatif, kritikus terkemuka seperti Jeremy Harapan dan Robin Fraser telah mengusulkan pendekatan beyond penganggaran. Pendekatan beyond penganggaran yang berbeda dalam dua cara mendasar dari penganggaran tradisional. Anggaran pertama, tradisional didasarkan pada tetap rencana tahunan yang mengikuti manajer untuk tindakan-tindakan yang telah ditetapkan. Dalam pendekatan beyond penganggaran, target dikembangkan berdasarkan tujuan penganggaran yang terikat kepada rekan kerja, pesaing, dan tolak ukur utama global. Target ini ditinjau dan diubah jika diperlukan, dan manajer lebih termotivasi untuk mencapai tujuan ini karena tujuan mewakili langkah-langkah yang langsung ke kompetisi daripada tujuan buatan internal. Kedua, beyond penganggaran model menyediakan cara yang lebih desentralisasi pengelolaan. Daripada mengandalkan tradisional hierarki dan terpusat manajemen, manajer jauh lebih bertanggung jawab kepada tim mereka dan bekerja kelompok karena target secara langsung berhubungan dengan apa yang mereka lakukan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.